warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia untuk seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Berjumpa kembali kita di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan selalu bersama kita sudah ada Kepala Badan BPI dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau adalah Gus Ivan yang biasa Ruang Cakap SDGs Desa di setiap hari Jumat punya topik yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu Mari Tanya Gus Ivan. Dengan progres alur tahapan yang memang saat ini sedang dijalani oleh desa dan pastinya difasilitasi oleh teman-teman, yaitu keterkaitan dengan pemutakhiran data IDM, kemudian pemutakhiran data SDGs, dan yang tak kalah penting adalah keterkaitan dengan input realisasi dana desa tahun 2023. Apakah seluruh aplikasi di Kemendes juga sulit atau tidak gitu? Ya karena yang sulit terutama di IDM, makanya nanti rencananya paling lambat hari Senin itu bertemu lagi itu untuk tim Pak Mustaqim, kemudian tim Mas Ibnu, ya, serta tim server itu. Karena sekarang ini posisinya sudah ada 6 server. Tidak terlalu lazim sebetulnya, karena itu sebetulnya tadinya untuk mempercepat gitu ya, tapi ternyata tetap tetap sulit meskipun cuman sampai kemarin dicek 3 ribuan masuk bersama kok sulit. Ini berarti perlu perbaikan aplikasi dan kemudian untuk mencek servernya itu istilahnya itu komposisi servernya lah, seperti itu yang harus lebih tepat sih ya. Kalau dilihat posisi nasional sekarang itu memang ada peningkatan tapi masih terlalu sedikit Mbak Tias, ketimbang minggu lalu ya. Jadi kalau minggu lalu 12%, sekarang naik ke 23%, tapi ini kan sudah mendekati paling tidak 10 hari pertama dari bulan Juni. Ini semua akan ditutup. Kalau tahun lalu kan pada 10 Juli ya, karena kemudian harus dikirim ke Kementerian Keuangan gitu. Nah, kemarin sudah ada surat dari Kementerian Keuangan itu berkaitan dengan data APBDes, karena beberapa penghitungan untuk dana desa itu kan ada yang berbasis IDM, ini penentuan desanya. Ini perlu disampaikan ini Mbak Tias, kerabat desa sekalian, bahwa yang bisa mendapatkan tambahan sebesar total itu 1% dari seluruh dana desa. Bukan 1% satu desa, tapi total 1% dari seluruh dana desa untuk seluruh desa di Indonesia itu adalah desa sangat tertinggal. Ya. Jadi ada yang mengatakan pengennya desanya tetap tertinggal terus, tapi itu cuma dapat tambahan 1%. Kemudian yang dapat tambahan 2-3% itu justru yang desa yang kinerja APBDes-nya itu ada lompatan, yaitu PADes per APBDes itu ada peningkatan. Jadi bukan total PADes per APBDes, tapi dari tahun lalu ke tahun sekarang 2022 ke 2023 ini, apakah ada tambahan PADes per APBDes, artinya proporsi PADes di dalam APBDes. Ini hari ini kalau kita lihat itu ada 17.725 per pagi hari ini ya. Kemudian ini kalau kita lihat di kanan atas, yang 2022 dimatikan dulu. Ini sebetulnya strategi karena biar lebih cepat kemudian fokus ke 2023. Jadi disiapkan seperti itu. Kalau kita lihat di sini yang sudah
hampir selesai. Kemarin disampaikan juga oleh Gus Menteri di acara itu di Lampung. Ini yang belum selesai 246 desa dari 2000 desa. Jadi pada hari malam Rabu itu di sini totalnya dicek oleh Pak Sugito, Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan itu 79%. Kemudian kalau per pagi hari ini berarti kalau 79 naik sekitar 7%. Kemudian kalau kita lihat lagi yang bisa di atas 75%, ya masih belum banyak. Hanya di Lampung kalau kita lihat ini. Plus Kepulauan Bangka Belitung, ini jumlah desanya memang relatif sedikit. Biasanya dari tahun ke tahun yang paling cepat itu ya Bali, kemudian Bangka Belitung karena jumlahnya sedikit. Tapi tahun ini agak menarik ini. Yang rekan-rekan di baik ini kerabat desa maupun pendamping desa yang di Lampung ini, kalau kita lihat di sini yang paling besar ya. Total APBDes-nya kalau dilihat di sini baru 44 triliun Mbak Tias, kerabat desa. Padahal saat ini jumlahnya sudah lebih dari 110 triliun total yang ada di dalam Monef dana desa kalau kita lihat itu. Jadi artinya ini dibandingkan dengan 110-an triliun ya masih jauh lebih sedikit ini isiannya. Ya. Kemudian berikutnya kalau yang di Monef dana desa ini semua sumber daya diarahkan ke IDM ini. Jadi Monefnya tinggal belum ada tambahan menu Mbak Tias. Karena semua pihak melihatnya IDM itu. Meskipun seperti minggu lalu sudah kita diskusikan, memang harapannya supaya ini langsung upload dari Excel saja. Sebentar ini keluarnya agak lama. Kalau dilihat di progresnya ini ya karena sudah ini ya, tapi cuma naiknya juga nggak terlalu banyak sih, 90% naik sedikit gitu. Dan kita ketahui dari tahun ke tahun juga memang tantangan terbesar itu di Sumatera Utara itu ya. Ini tantangannya sering ke situ. Kalau yang di bawah ini sepertinya kemarin yang bagian Papua memang agak terlambat sedikit untuk mengisikan karena ini provinsi baru gitu, jadi kemarin memang agak terlambat yang bagian. Tapi lazimnya Papua itu kalau melihat tahun lalu ya itu ada peningkatan yang pesat sih, lebih cepat dari yang lain gitu. Ini yang agak aneh memang Maluku dan Maluku Utara biasanya juga nggak terlalu lambat gitu. Kalau yang lain kayaknya sudah hampir selesai. Ini perlu hati-hati. Kalau masih ada sedikit-sedikit seperti ini, tinggal 3, 4, 3 ini kok nggak bisa masuk. Kenapa itu perlu dicek? Apakah tidak ada pendamping di sana pada kasus tahun lalu ya? Sehingga kemudian ada penugasan khusus untuk pendamping di yang paling dekat gitu. Ataukah desa itu diblok ya? Sebetulnya desanya nggak ada, tapi kemudian masih ada kode wilayah gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu dicek sih. Angka 90 di bulan Juni ini ya sebetulnya dia harus bisa lebih cepat. Rencana kementerian pada minggu ini fokus pada penyampaian ke publik mengenai gelar teknologi tepat guna, tapi untuk APBDes sudah dipastikan minggu depan akan disampaikan secara serial ke publik gitu, bagaimana hasilnya. Nah, di dalam realisasi kegiatan ini totalnya masih sama dengan minggu lalu, jadi ya 4%-an. Ini tantangan berikutnya. Di tahun 2022 juga ya karena sudah ditutup mungkin ya. Jadi di sini di angka 80
5%-an gitu. Jadi itu angka-angka yang sebetulnya saat ini sedang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, sudah pasti gitu. Kemudian digunakan terutama untuk menunjukkan hasil dari pembangunan dengan melalui dana desa maupun ADD. Ini yang tahun lalu 86% dan ini yang terkumpul. Kalau dibandingkan Excel yang dikumpulkan bertingkat oleh pendamping, itu ada beberapa angka yang jauh lebih rendah gitu. Artinya memang perlu ada upaya ekstra lagi. Sudah kami diskusikan dengan Pak Yusra untuk mengumpulkan yang belum ada sampai saat ini. Gitu sih, Mbak, perkembangannya. Iya, perkembangannya sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Bapak Kaban keterkaitan dengan progres IDM serta Monex Dana Desa untuk realisasi Dana Desa 2023. Baik, teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Apapun ilmu yang kita dapat hari ini semoga bisa membantu dan memberikan referensi pengalaman ilmu untuk teman-teman dalam proses memfasilitasi dan mendampingi desa. Tetap semangat, salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta, dan selalu kami memberikan informasi. Tetap bergabung bersama kami, bersama Kepala Badan BPI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gus Ivan, setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.